Pemirsa, perbaikan gizi memang sangat berhubungan erat dengan investasi perekonomian negara, di mana kecukupan gizi ini merupakan syarat utama pemirsa untuk membangun kualitas sumber daya manusia baik dari segi fisik, intelektual, dan juga produktivitas. Itulah mengapa masalah stunting ini masih menjadi perhatian khusus di pemerintahan Jokowi. Berhubungan dengan hal ini, BPD PKS hadir menjadi badan pengelola dana dalam pengembangan sawit berkelanjutan sebagai solusi atasi stunting. Dan untuk informasi yang lebih rinci, serta upaya konkret apa yang dilakukan terkait hal ini, langsung saja pemirsa kita akan membahas dengan para narasumber. Ada Bapak Ahmad Maulizal Sutawijaya atau Pak Mauli, selaku Kepala Divisi Perusahaan BPD PKS. Selamat sore Pak Mauli. Selamat sore Bu Andi. Dan juga ada Bapak Darmono Tani Wiryono selaku Ketua Umum Masyarakat Perkelapa Sawitan Indonesia atau MAKSI. Selamat sore Pak Darmono. Selamat sore. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Kita kan kalau ngelihat ini ya Pak ya, kalau kita melihat bagaimana kelapa sawit itu katanya bisa memberikan kesehatan khusus bagi manusia. Ya. Mengandung lemak jenuh yang sehat. Betul. Sebetulnya takaran lemak jenuh itu yang sehat itu pada tubuh manusia berapa Pak? Jadi terkait dengan lemak jenuh ini memang sampai dengan saat ini lebih mendapatkan opini yang negatif. Ya, tapi perlu saya sampaikan bahwa lemak jenuh itu diperlukan oleh tubuh kita. Sebagai contoh, sel-sel tubuh kita itu mengandung 60% lemak jenuh. Jadi lemak jenuh itu diperlukan. Memang ada batasannya tentunya. Semua makanan yang kita makan harus sesuai dengan takaran. Ya kan? Jadi tidak boleh berlebih. Dan nggak boleh berkurang? Nggak boleh berkurang. Levelnya di mana Pak berarti Pak? Ya kalau kita bilang level itu kan ada satu batasan bahwa paling banyak konsumsi lemak itu di 65 gram ya. Sedangkan yang itu kan cukup tinggi ya, kebutuhan untuk lemak itu cukup tinggi ya. Nah, sedangkan yang kita konsumsi, apalagi kita konsumsi dalam bentuk minyak sawit merah atau virgin palm oil itu hanya 5 gram per hari. Jadi saya kira masih jauh dari batasan tadi. Tapi sebenarnya kan batasan tadi kan untuk memberikan batasan kepada kita agar tidak berlebih. Jadi saya kira semuanya kalau berlebih juga tidak baik. Iya. Gitu ya. Kalau bicara soal masalah stunting kan sebetulnya memang menjadi concern kita semua ya, Pak Mauli dan Pak Darmono. Bahwa memang dari kecil bahkan dari kandungan, bagaimana asupan itu sudah harus diperhatikan gitu kan. Betul. BPD PKS sendiri mungkin bisa dijelaskan karena siapa tahu masih ada yang kurang paham nih gitu kan pemirsa kami. Sebetulnya kontribusi dari BPD PKS sendiri untuk menurunkan supaya kelapa sawit ini kebijakannya bisa diterima oleh pemerintah dan masyarakat sehingga bisa dikonsumsi oleh masyarakat secara umum itu gimana sih Pak Mauli? Baik, terima kasih Bu Andi. Mungkin kita mulai dari berdirinya BPDKS di 2015 Ibu. Memang kita sebuah badan umum yang memang mengungut terutama levy untuk ekspor CPO dan turunannya kita kelola dan kita salurkan melalui beberapa program-program yang menjadi program pemerintah. Yang pertama mungkin kita tahu ada program permainan sawit rakyat di mana di hulu kita berikan dana untuk petani-petani mulai melakukan pengembangan permajaan sawit rakyat mereka. Yang kedua kita punya program energi nasional yaitu program biodiesel yang saat ini sudah menyentuh di P35 campuran dengan solar fosil fuelnya. Dan yang ketiga memang ada hilirisasi yang menjadi program di mana BPDP itu membantu pengembangan sawit ini untuk bisa diterima ke semua segmen maupun level masyarakat. Nah salah satunya memang adalah untuk pengentasan stunting ini. Sebenarnya dari 2015 program ini sudah berjalan Pak, di mana BPDP memang ya Pak Darmono mungkin bisa menambahkan sudah serius untuk penanganan stunting ini sebelum memang ketika itu ditetapkan menjadi salah satu target Indonesia Emas 2045. Pertama kita bahkan sudah melakukan pemanfaatan vitamin A dan E ini untuk dimasukkan ke dalam minyak goreng. Karena kita tahu bahwa masyarakat kita suka goreng-gorengan ya Bu Andi ya. Dan memang salah satu manfaat dari pemanfaatan minyak E dan ini diharapkan makanan yang digoreng itu bisa dicerna oleh anak-anak Indonesia dan bisa akhirnya melakukan pembuatan positif buat pengembangan mereka terhindar dari stunting. Cuma memang ketika itu program itu belum bisa berjalan, baru di tahun 2022 juga 2023 ini kita mulai serius lagi karena Presiden juga sudah menetapkan bahwa sudah ada target 2045. Nah inilah yang akhirnya menjadi fokus utama BPDKS terutama untuk mengatasi stunting yaitu mulai dari ibu-ibu
ketika memang masih belum mempunyai anak, sehingga pada hamil 9 bulan di dalam perut, sampai akhirnya nanti anak itu sampai usia 5 kita kelola terus dengan pemberian untuk vitamin-vitamin stunting tadi. Nah ini bukan sebuah program yang sangat penting sekali Bu, karena benar yang Bu Anti bilang, kebutuhan kita terhadap sumber daya manusia ini kan sangat tinggi. Dan sawit memang juga terbukti juga membutuhkan sumber daya manusia untuk bisa terus sustainable. Nah bagaimana jika kalau lihat generasinya tidak bisa untuk mendorong kebutuhan sawitnya. Ini kan jadi suatu hal yang memang menjadi perhatian BPDPKS untuk menjaga keberlanjutan sawit. Saya tertarik tadi yang Pak Mauli bilang bahwa sebenarnya warga negara Indonesia atau orang Indonesia itu kan suka goreng-gorengan. Kayak kalau nggak afdol gitu loh Pak Darmono ya. Kalau nggak makan goreng tuh kayak belum afdol gitu kan. Sementara minyak sawit tadi ini belum tentu diketahui semua efeknya oleh masyarakat. Nah, Pak Darmono sendiri selama ini berkolaborasi dengan BPDPKS, strateginya tuh gimana Pak? Supaya minyak sawit ini, minyak merah dan lain sebagainya bisa diterima khususnya oleh ibu-ibu tadi Pak. Ya, begini. Kalau soal gorengan ini menarik dikemukakan bahwa yang tidak sehat itu adalah tadi lagi, kalau makan terlalu banyak karbohidrat, itulah yang menyebabkan masalah. Lemaknya itu kan tadi disampaikan lemak sawit itu lemak bagus gitu kan ya, baik itu sebagai bahan baku untuk menggoreng maupun tadi yang dalam bentuk natural, dalam bentuk asli yaitu virgin palm oil itu bagus. Kenapa bagus? Karena tadi disampaikan ada kandungan vitamin E ya, vitamin E yang tinggi. Vitamin E yang tinggi di kelapa sawit itu ada 2 macam, yaitu tocopherol dan tocotrienol. Di minyak nabati lainnya tidak ada kandungan tocotrienolnya yang daya antioksidannya beberapa kali lipat dari tocopherol. Itulah keunggulan sawit. Mengapa kemudian kami yakin bahwa vitamin A atau beta karotin yang terkandung bersama dengan vitamin itu bersinergi menjadi antioksidan yang kuat yang sangat bermanfaat bagi kesehatan ibu yang mengandung, ibu yang menyusui, kemudian anak-anak yang di usia dini. Karena tadi dikatakan kan batasannya 1000 hari ya. 1000 hari, betul. Tetapi sebelum itu pun sangat penting kepada calon pengantin ya, itu harus sudah diberi, mengkonsumsi. Sudah mengkonsumsi dan diberikan pemahaman tentang manfaat sawit ini bagi kesehatan mereka itu. Karena tentunya tidak hanya stunting yang kita arah, tapi masyarakat Indonesia yang cerdas, gitu. Jadi sebetulnya bukannya ucuk-ucuk dimakannya atau dikonsumsinya tuh saat mau melahirkan, tapi justru sebetulnya sudah dijajaki. Sebelumnya harus diberikan edukasi. Dan edukasi itu tapi sebetulnya sudah dilakukan belum sih Pak? Nah inilah nanti tentunya program BPDPKS ini nanti mohon bisa diharapkan untuk mencakup ke edukasi. Tapi edukasi ke remaja sudah Pak Mauli ya? Dan mungkin kita sharing aja Bu ya, bahwa kita pun juga sudah melakukan nih dengan MSI kegiatan terhubung bersama sawit yang kita lakukan kemarin di Veldrum Jakarta Timur. Nah ke depan ini tanggal 18 kita akan lagi di alun-alun Pamulang, di mana tujuannya sama yang sudah sama Pak Darmono. Kembali lagi kita sharing, kembali kita mengedukasi bahwa sebenarnya kita punya nih sebuah pohon kelapa sawit yang salah satu turunan produknya minyak makan merah itu membantu tadi untuk mengatasi stunting dan membantu kecerdasan anak-anak Indonesia. Itu sudah ditemukan di manapun begitu Pak untuk orang yang ingin mendapatkan si minyak merah ini? Ya, kami sudah mempunyai program sebenarnya, sudah membangun rencananya 5 pabrik makan minyak merah dan sudah terbukti ada 3 pabrik yang sudah telah kelola dan sudah melakukan proses pemasaran dari produksi pabrik makan Jakarta tadi. Nah ini kan kita mau jeda dulu nih Pak Mauli. Nanti saya juga pengen bertanya bahwa apakah kebijakan dan juga bentuk edukasi yang disampaikan oleh BPDPKS ini betul-betul sudah diserap semuanya oleh masyarakat. Bagaimana meyakinkan mereka untuk bisa hidup sehat dengan minyak sawit ini? Kita jeda dulu sesaat pemirsa, jangan kemana-mana. Kami masih akan segera kembali usai jeda yang satu ini. Ya pemirsa, masih bersama saya Anggi Pasaribu dalam Sindo Sore dan masih membahas mengenai manfaat dari minyak sawit bersama dengan bapak-bapak yang masih ada di studio. Tadi saya sempat tanyakan bahwa edukasi itu sudah dilakukan, kebijakan itu sudah diturunkan begitu kan. Namun bagaimana bisa memperlengkapi petani kita, Pak Mauli, supaya mereka ini juga bisa melakukan fungsinya dan tugasnya dengan maksimal dan lahannya pun disediakan.
Betul. Memang saat ini program BPDPKS, selain 3 program tadi, PSR, biodiesel maupun pengambilisasi, kita juga punya program pengembangan untuk petani-petani memiliki pabrik minyak kelapa sawit sendiri. Salah satunya yang sudah dikenalkan oleh Menteri Pertanian, lalu melalui Dirjen Perkebunan, yaitu pengembangan Pamigo, pabrik mini minyak goreng. Nah ini kita harapkan petani yang sudah mempunyai kebun-kebun, mereka bisa memasukkan produknya atau TBS-nya, hasil kebun mereka ke dalam pabrik mereka sendiri, mereka kelola, mereka packing, dan mereka bisa melakukan penjualan dari produk minyak goreng mereka sendiri. Ini merupakan suatu program yang menurut kami cukup baik. Kenapa? Karena meningkatkan dari petani yang selama ini hanya di hulu, hanya menjadi penghasil TBS, mereka juga bisa menghasilkan minyak goreng, CPO, dan turunannya yang membantu perekonomian mereka di masa depan nanti. Oke, kalau dari segi researchnya kan biasanya Pak Darmono nih yang lebih paham nih Pak, dari segala bentuk kelebihan dan juga tadi bagaimana petani-petani itu diperlengkapi. Sebetulnya ada takaran atau mungkin minimal atau maksimalnya ketika seseorang ingin mengkonsumsi si minyak merah ini nggak sih Pak? Apakah tidak boleh setiap hari? Karena bagaimanapun ini tetap saja berkaitan dengan perminyakan begitu Pak. Ya. Memang kata minyak itu sensitif begitu sangat sensitif karena dikiranya menjadi gemuk. Betul, padahal nggak sehat. Ya nggak sehat, padahal ya nggak sehat. Gini, kalau kita makan pisang goreng, pisang. Kalau tidak digoreng habisnya cuma 1. Iya. Tetapi kalau digoreng itu 5. Apalagi kalau ada sambal roaknya gitu. Apalagi kalau itu berarti itu lebih banyak makan karbohidratnya daripada minyak gorengnya kan itu minyak goreng kan digunakan sekedar membuat crispy dan itu dia. Jadi kalau tadi dihubungkan dengan takaran berapa banyak itu sebenarnya lebih banyak karbohidratnya yang masuk daripada minyaknya gitu. Jadi itu yang sangat penting. Dan kemudian tadi memang kalau virgin palm oil atau minyak makan merah itu memang lebih baik ketika digunakan tidak menggunakan deep frying ya, karena deep frying itu kan dengan suhu tinggi, gorengan dengan suhu tinggi. Nah itu vitaminnya bisa hilang gitu kan. Jadi memang ini harus ada satu bentuk bagaimana delivery minyak sawit ini untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat dalam bentuk yang masih kaya dengan vitamin-vitamin tadi. Itu baru bermanfaat. Ya. Kalau minyak goreng ya sudah gunakan minyak goreng yang sekarang sudah ada diproduksi oleh industri gitu kan. Hanya saja kalau menggunakan minyak goreng yang diproduksi oleh industri minyak sawit ya, itu jangan digunakan beberapa kali karena itu akan toksik ya, itu dia. Sementara orang Indonesia semakin sering digunakan semakin enak ya Pak ya. Semakin gelap. Semakin gelap benar nggak Pak? Semakin gelap semakin enak. Justru ini yang harusnya dihindari. Cukup pakaian 1 kali. Turunan ya itu seperti apa nanti boleh dijawab ya Pak. Pak Mauli terus kemudian begini Pak, bahwa untuk tadi kan kita sempat lihat bersama-sama bahwa tujuan dari sawit ini, minyak sawit ini adalah untuk menekan angka stunting gitu kan. Jadi sebetulnya strateginya dan kemudian upaya-upayanya itu apa-apa aja dan ini tuh sebenarnya sasarannya ke siapa sih? Baik, yang pertama memang kita harus pastikan bahwa untuk bisa melakukan program pengentasan stunting ini kita perlu kerjasama berbagai pihak, Bu. Dan terutama ketika kita berbicara mengenai program, yang pertama kita harus dapat pastian dulu bahwa BPDB tetap bisa mendapatkan pungutan levinya untuk bisa mendukung program. Dari situ baru kita bekerja sama dengan Kementerian Perekonomian, terutama di sini untuk memastikan semua masyarakat dari sisi sosial ekonominya juga terinfo bahwa kita punya sebuah program untuk pengentasan stunting. Barulah nanti kita akan kerjasama dengan Maksi juga dengan Kementerian Kesehatan. Salah satunya yang memang sekarang juga kita sedang garap, nanti Maksi ini akan mengumpulkan nih dokter-dokter untuk diberikan pelatihan workshop ya Pak ya, untuk bagaimana mengatasi stunting dengan minyak kelapa sawit. Ini sebuah program yang memang kita sudah siapkan dari beberapa tahun yang saya bilang tadi, dari 2015 kita berdiri. Cuma memang yang perlu kita langsung menjadikan sebuah hal penting itu adalah sudah mendapatkan arahan dari pimpinan negara kita itu presiden. Nah itulah memang menjadi salah satu menurut kami ya sebuah motivasi yang harus kita jalankan dengan baik. Nah terutama akhirnya dalam program di sini BPDPKS menurunkan menjadi beberapa program yang saya bilang tadi, yaitu pembiayaan dari melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi, pembiayaan melalui dari kegiatan pembangunan pabrik sendiri untuk bisa memberikan minyak makan merah berisi vitamin A dan E, dan ketiga adalah tentunya program promosi nih biar semua bisa terbuka, biar bisa wawasan tahu bahwa kita punya
kelapa sawit yang bisa dijadikan sebagai sumber pengentasan kemiskinan maupun juga stunting. Karena sekali lagi 21 juta petani swadaya ini banyak tergantung kepada harga TBS, Bu, di kebun kelapa sawit. Dan jangan sampai harganya turun, jadi petani juga tidak mendapatkan ekonomi yang baik. Nah, ini bukan suatu program yang akhirnya semua ini menjadi bagian dari program utama pemerintah saat ini, gitu kan. Selain tadi energi, selain juga tadi dihilirisasi, dan kami harapkan itu tetap bisa berjalan. Dan salah satu tadi kita coba bikin lagi kegiatan-kegiatan mungkin yang sama seperti terhubung bersama sawit tadi ya Pak ya, atau asosiasi juga termasuk dengan kementerian-kementerian lain. Berarti lintas kementerian kemudian bekerjasama dengan Maksi tadi supaya bisa informasi itu bisa disebar dan bisa turun langsung kepada masyarakat. Berarti targetnya itu sebetulnya masyarakat pada umumnya, ibu-ibu, anak kecil, orang dewasa dan anak-anak berarti sebetulnya kayak begitu. Iya. Jadi kalau mengenai target ini kan sebenarnya sudah ada di namanya, kalau tidak salah Perpres, tapi saya nggak ingat nomornya berapa, bahwa Presiden itu sudah memberikan arahan bahwa sasarannya itu harus tepat. Ya tadi ibu-ibu yang sedang mengandung, ibu-ibu yang sedang menyusui, anak-anak. Jadi bukan seluruh masyarakat. Masyarakat boleh sangat bagus mengkonsumsi minyak merah ini ya, minyak virgin palm oil ini. Memang tapi yang diutamakan tadi untuk stunting kan harus tepat sasaran ya, bukan bapaknya yang yang konsumsi kan. Tadi kan ibu-ibu, lebih ke ibu-ibu, anak-anak tadi. Iya. Mungkin jadi pertanyaan terakhir baik untuk Pak Darmono dan juga Pak Moli, bahwa ini kan selalu disampaikan dengan tagline-nya adalah minyak kelapa sawit itu berguna untuk mencegah stunting. Dan kita punya angka stunting di Indonesia di tahun 2023 itu tercatat 21,5%. Jadi hanya turun 0,1% ya Pak. Dari perusahaan sendiri dan juga dari teman-teman Maksi sendiri punya target nggak? Di tahun 2025, katakan kita tahun 2026, paling nggak angka stunting harus turun sekian persen. Ada target begitu nggak Pak? Nah, ini sangat menjadi perhatian kami memang Bu. Setelah kita menjalankan program-program kita masih rendah, dan targetnya memang sesuai yang disampaikan Pak Presiden, sesuai dengan Pak tadi, harus ada di bawah 20% sesuai standar dari WHO tadi. Nah, kami berharap sih tahun 2025 ini, kalau kita melihat dari program BPDPKS, tentunya kita sangat optimis bisa menurunkan. Karena kemarin lebih banyak karena faktor dari COVID juga berpengaruh Bu. Banyak berhenti kita untuk promosi. Kita juga baru mulai running full dari 2023 akhir kan. Nah 2024 ini kami nanti mungkin bisa menyampaikan data terakhir beberapa program yang memang sudah berjalan di kementerian. Dan kami harapkan bisa sesuai dari arahan tadi, turun di bawah 20% dari WTO. Dan saat ini memang kami juga kami kebetulan lagi menyusun kembali nih untuk tahun 2025. Target ini harus kembali kita kencangkan karena memang di 2025 itulah harusnya Asian Mas 2020 itu bisa mulai dihitung sampai ke 2045 karena diharapkan 10 tahun ya seperti Pak Darmono bilang kan anak-anak yang sekarang ini kan baru akan kelihatan Bu, setelah 5 atau 10 tahun, dan kami harapkan kita terus bisa mendukung. Tapi sekali lagi untuk target kita sama optimis Bu, terutama dari sisi kepedulian dari pemerintah kita saat ini. Betul. Berarti target di bawah 20% di tahun 2025 mungkin tercapai Pak Darmono? Mungkin tercapai. Tadi saya sangat gembira tadi bahwa pemerintah sekarang sudah memberikan peluang bagi para petani mandiri untuk membangun pabrik-pabrik. Itu saya kira ini terobosan yang sangat bagus untuk ini bisa disegerakan gitu loh ya, karena kita kan tadi kalau di luar itu kan sudah ada target-target untuk minyak goreng. Minyak goreng kan memang sudah akan dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan besar kan. Nah, ini yang tadi untuk stunting tadi saya kira melalui pabrik-pabrik yang kecil tadi, Pamigo, kemudian nanti barangkali ada terobosan-terobosan baru, permesinan yang baru. Ini wajib kita dorong agar tadi ketersediaan dari virgin palm oil atau minyak sawit merah ini bisa segera kita penuhi. Iya, bisa menjadi minyak yang accessible oleh masyarakat juga. Dan bisa mencapai target di bawah 20% untuk angka stunting tadi begitu ya Pak? Dan makanya kita mengharapkan juga begitu ya pemirsa bahwa nantinya akan ada kebijakan-kebijakan dan juga stimulus ekonomi dari pemerintah supaya ini semua bisa betul-betul terlaksana. 2045 bisa jadi Indonesia emas, SDM kita jadi SDM yang unggul, yang cerdas gitu kan, sehingga bisa mengelola sumber daya alam yang begitu kaya ini di Indonesia dengan maksimal. Baik, terima kasih sekali Pak Ahmad Maulizal Sutawijaya selaku Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS dan juga Bapak Darmono Tani Wiryono selaku Ketua Umum Masyarakat Perkelapa Sawitan Indonesia atau Maksi. Terima kasih Bapak-bapak.